Setiap kali di dalam hidup pasti ngalamin musim berubah, itu sudah pasti. Dan apapun yang kita alami pasti terkadang kita suka dengan perubahannya, terkadang kita nggak suka sama perubahannya. Ada sebuah perubahan yang kita rasa menguntungkan kita, ada sebuah perubahan yang kita merasa tidak menguntungkan kita. Jadi musim akan berganti. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami siap mengajar kami. Kami seperti Maria duduk di kaki Tuhan, mendengarkan curahan isi hati Tuhan untuk jadi pedoman bagi langkah hidup kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Udah makan? Belum? Kalau udah jangan ngantuk ya. Jam-jam sensitif nih. Oke, Kejadian 8 ayat 22. Firman Tuhan mengatakan begini, Kejadian 8 ayat 22. Oke. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Setiap kali di dalam hidup pasti ngalamin musim berubah, itu sudah pasti. Dan apapun yang kita alami pasti terkadang kita suka dengan perubahannya, terkadang kita nggak suka sama perubahannya. Ada sebuah perubahan yang kita rasa menguntungkan kita, ada sebuah perubahan yang kita merasa tidak menguntungkan kita. Jadi musim akan berganti. Saya di tahun ini agak-agak sama istri saya sih berdua ya. Kita berdua nih agak-agak sensitif kalau ngomongin anak kami yang bungsu yang kedua. Karena di tahun ini akhirnya kita sadar bahwa dia pun sebentar lagi akan pergi jauh meninggalkan kita ketika dia pergi kuliah. Waktu kakaknya pergi masih ada hiburan lah, masih ada si kecil gitu. Tapi sekarang ada musim di mana kita harus face reality, betul. Kita sebentar lagi balik lagi nih kayak dulu, berduaan aja. Mumpung istri saya lagi nggak di sini, bantu dalam doa supaya dia mau piara anjing ya. Saya lagi doa, saya lagi kasih tahu, dia masih dia suka anjing cuma udah lantar repot loh, banyak alasannya. Tadi di ibadah di RCC ada dia jadi agak-agak susah ngomongnya. Sekarang dia udah nggak ada gitu. Tolong doain ya. Jadikan doa mesbah keluargamu, doain tolong Tuhan supaya istrinya Pak Billy mau punya anjing. Jadi kita udah ngobrolnya kayak gitu udah. Ngobrolnya udah nanti gimana ya. Sampai saya bilang kamu ntar bisa gak? Boleh gak nanti aku gak pulang dulu? Jadi gimana? Ya kita anterin dia, so aku tinggal sama dia 3 bulan. Ya gue yang kering lah kalau di situ. Jadi gak enak kan, serba salah kan. Betul-betul musimnya berubah. Tadi malam dia di samping saya. Dia kalau lagi mesbah keluarga dia selalu naik ke atas tempat tidur. Dia ada di sebelah saya, dia biasa kepalanya di dada saya. Saya bilang ini, Dek, kamu kok jadi gede banget sih, Dek? Dulu tuh kamu kecil, mungil, bulet gitu ya. Sekarang kamu lebih tinggi dari Dedi, gede banget sih kamu. Dia cuman gitu-gitu aja. Dan saya udah ngeliatin dia kayak, kok cepet banget ya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang anak-anaknya masih kecil-kecil, hargai momen itu. Karena sebentar lagi, it's gone. Cepet loh, musim berlalu. Dan tiba-tiba nanti mereka habis misalnya kuliah, terus nanti tiba-tiba mereka kerja, tiba-tiba mereka udah punya pacar, mereka menikah, udah gak balik ke rumah loh. Saya tadi malam sampai saya ngomong gini, berarti bentar lagi gak lama lagi kita punya cucu dong ya. Saya masih gak siap tuh punya cucu. Emang cocok jadi opa? Enggak lah. Enggak ya. Itu kayak gitu-gitu tuh kita ngomongin tadi malam tuh. Sampai udah lama kita ngomongin pas sejam loh tadi malam. Ngobrolin musim berganti sampai anak saya bilang, Didi, Mami udah dong ya doa yuk. Musim berganti. Nah, di dalam hidup ini hebatnya adalah yang saya belajar juga ya dari semua musim-musim yang berganti dalam hidup saya. Tuhan selalu bekerja dan gak pernah stop bekerja. Dan seringkali ketika kita lihat hal-hal yang gak enak, dia bekerja setiap hari untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Dan seringkali yang kita lihat perubahan gak enak itu, seringkali kita mulai komplain nih. Kenapa sih gitu ya. Sekali lagi ya, bertanya sama Tuhan it's okay. Jangan sampai kita mempertanyakan Tuhan. Orang agama Kristen akan kejar jawaban doa karena agamawi. Orang Kristen pengikut Yesus akan kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Semua akan terjadi sebuah kecerahan, terjadi sebuah pencerahan ketika orang seperti itu fokusnya kepada penyertaan Tuhannya selagi nunggu jawaban doa. Ya. Nah,
Kalau kita melihat ayat ini, kita pasti kalau kita baca cepat-cepat mungkin kita nggak dapat esensinya. Ayat yang sangat populer Roma 8 ayat 28 mengatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja dalam segala sesuatu, berarti semua aspek dalam hidupmu. Dan semua aspek hidupmu itu dia kerja, dia rangkaikan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya adalah standarnya Tuhan, bukan standarnya kita. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya berhadapan dengan dokter kemo rumah sakit divonis mati 3 bulan tahun 2019 di Singapore General Hospital. Dan dokter sudah prediksi habis kemo 1 minggu Bapak akan mengalami momen-momen sangat berat, ada kemungkinan besar mati Pak. Itu sudah kami harus tanda tangan. Dan itu sudah mappingnya karena saya terkena kanker darah. Nah setelah terjadi seminggu dimasukin kemo ke dalam sini, hangus nih badan saya mulai terjadi kolaps satu-satu, dek. Tiba-tiba hasil darahnya keluar. Dokter udah mulai bilang gini, mohon maaf ya Pak, beberapa hari lagi leukosit darah putihnya akan menginjakkan titik terendah. Karena di blast darahnya sama kemo. Dan betul, tiba-tiba keluar angkanya di hari itu, 0,03. Berarti tidak ada pertahanan tubuh, habis sudah. Dokter sudah mulai pantau saya, 24 hours. Karena anytime, kapan aja, saya bisa kolaps badan saya. Yang dokter di sini pasti tahu, kalau udah ngalamin proses kayak begitu, bisa ada sepsis, ada infeksi di dalam sini. Karena virus, bakteri, apapun yang ada di dalam sini bisa merajalela udah. Bener. Tiba-tiba nih, antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tiba-tiba 41 derajat. Sampai saya goyang ya, badan saya tuh goyang karena menggigil, karena saking panasnya badannya. Itu sampai tempat tidur tuh gak bisa berhenti. Gubrak, sampai kena tembok. Gak bisa diberhentiin udah. Sampai saya bilang sama istri saya, capek, tapi gak bisa stop. Akhirnya badan saya udah saking gak kuatnya, shutdown tiba-tiba semuanya, mati pingsan. Bukan mati, shutdown gitu semuanya kayaknya. Pingsan, memory lapse, hilang semuanya. Itu kan di videoin sama istri saya sambil nangis. Tolong dokter, tolong di videoin dikirim ke rumah, tolong doain. Dia pikir saya udah lewat. Kritis. Dokter pasangin selang segala macam, tiba-tiba mau ditarik ICU, saya bangun. Gerak bangun gitu. Dokternya bingung, tuh, jangan tarik tempat tidurnya. Tiba-tiba saya minta minum, tiba-tiba saya minta makan, tiba-tiba di monitornya turun panasnya, normal. Gak jadi masuk ICU, gak jadi, copot, gak jadi masuk ICU. Besoknya gitu lagi. Selalu mendekati momen harus masuk ICU, tapi gak pernah masuk ICU. Kritis. Itu selalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis kejadiannya. Antara hari-hari itu. Nah anak saya yang pertama lagi SMA waktu itu di situ. Jadi dia datang ke kamar saya itu kalau dia lagi keluar asrama tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dia bawa tuh bangkelannya dia, karena dia mau belajar kan ujian akhir soalnya. Dia datang ke kamar, terus dia lihat saya Jumat, Sabtu, Minggu saya selalu dalam kondisi gini, lagi senyum, lagi nonton TV, oke aja gitu. Jadi dia nggak pernah lihat saya dalam momen-momen kritis. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya bilang sama pihak rumah sakit, jangan dikasih tahu ya. Karena ntar dia gak bisa belajar loh, saya bilang gitu. Udah tuh berjalan terus berminggu-minggu begitu. Sampai satu hari saya pernah bilang gini sama istri saya, si kakak kayaknya suruh datang tiap hari deh. Kalau dia datang ke sini saya oke aja. Saya takut tuh ngalamin kayak kemarin lagi. Bener-bener dia gak tahu jadinya. Setiap kali dia datang saya oke. Singkat cerita ya, dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu sudah mungkin pernah dengar kesaksian saya, Tuhan sembuhkan saya, udah bla bla bla, sampai akhirnya 5,5 bulan di rumah sakit dirawat, keluar masuk. Di tengah-tengah pengobatan itu dia sempat kirim voice note ke saya. Dia ngomong gini di voice note di WhatsApp, Daddy, don't ever go, jangan pernah pergi ya Dad. Maksudnya jangan meninggal, jangan pergi, jangan tinggalin aku. Karena satu hari I will get married, aku akan nikah. I want you to walk me down the aisle. Saya mau Daddy nanti jalan sama aku ke depan. Harus Daddy yang pegangin tangan aku. Itu voice note, saya putar malam-malam. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan dengar jeritan anakku. Aku harus sembuh Tuhan. Aku harus pulang bukan di kantong jenazah. Aku harus pulang sehat Tuhan. Dengar jeritan dia. Tapi Tuhan sebelum sampai ke sana Tuhan masih jauh. Nanti bulan Juni nih Tuhan. Dia wisuda nih. Dia lulusan. Udah gitu anak saya yang kedua akan lulusan SD waktu saat itu. Tuhan, paling tidak saya mau hadir di wisudanya mereka. Tiba bulan Mei.
Ketika kesembuhan sudah diberikan Tuhan, dokter bilang sama saya, Pak boleh pulang, for good, gak usah balik lagi. Saya tanya gini, ada obatnya gak? Gak ada Pak, Bapak sembuh total. Kalau pusing minum Panadol aja katanya. Bulan Juni, saya bisa menghadiri kedua wisuda anak saya. Duduk di depan, saya udah nangis, saya udah gak tahu prosesinya kayak gimana. Karena saya cuma bisa menghargai momen ketika Tuhan memberikan kesempatan kedua dalam hidup saya. Saya ngelihat orang jalan aja di mall. Misalnya, bagi saya itu anugerah. Yang dulunya saya gak pernah mikir begitu. Aduh, bisa jalan gak di rumah sakit. Bagi saya itu anugerah. Kalau kita udah ngalamin momen-momen berhadapan sama kematian kayak begitu, kita lihat kehidupan jadi berbeda semuanya. Dengan berjalannya waktu, bulan Mei, habis itu bulan Juni, wisuda, tiba-tiba saya dapat email. Kan ada beberapa sekolah anak saya ngelamar. Dapat email dari rektornya Biola University, sekolah Kristen, universitas yang sangat baik lah menurut saya. Rektornya bilang gini, berdasarkan hasil ujian anakmu, kami memberikan atau menawarkan beasiswa sebesar ini, besar lah beasiswanya. Tolong kirim anaknya. Sebelum dia berangkat, saya ngadu sama dia. Saya ngaku sama dia. Saya berkali-kali dalam posisi kritis waktu kamu lagi ke rumah sakit. Dia nangis, dia bilang, kenapa kok gak dikasih tahu? Saya bilang, bukan saya yang mau kasih tahu, Tuhan yang gak kasih tahu. Kenapa Tuhan gak kasih tahu? Supaya kamu bisa belajar. Makanya pas kamu datang, saya dalam kondisi oke-oke aja. Dan ketika kamu bisa belajar, kamu dapat nilai yang sangat baik. Hari ini kamu dapat beasiswa. Saya kutip ayat ini. Saya buka lagi Roma 8 ayat 28. Dan ini jadi pewahyuan yang dahsyat bagi saya dan anak saya. Dan saya bilang gini, lihat bagian pertama dari Roma 8 ayat 28. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sekarangnya kapan? Pas udah selesai masalahnya. Pas udah selesai prosesnya. Tuhan suruh lihat kita ke belakang. Dan kita akan terkesima, wow, Allah turut bekerja, sekarang aku tahu. Sekarangnya pas sudah lewat. Jadi ketika lagi ngelewatin masalah, ngucap syukur. Karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tuhan bekerja, dia rangkaikan semuanya. Sebelum kita bisa lihat, dia lagi rangkaikan, dia sedang bekerja, dia sedang kasih tahu sama kita, jalan di dalam badai itu kamu berjalan bersama dengan saya. Tidak pernah sedetik pun aku tinggalkan hidupmu. Seolah-olah memang kamu lihat badainya. Tapi di sekeliling badai itu dan di dalam badai itu aku kerja. Dan aku lagi rangkaikan bahkan perkara yang kamu lihat busuk dan buruk di depanmu. Aku bisa gantikan menjadi sesuatu yang sangat indah buat hidupmu. Itu Tuhan. Jadi di dalam semua perubahan musim hidupmu, ingat, dia adalah pakarnya. Dia adalah Tuhan yang maha tahu, maha hadir dan maha kuasa. Yang nanti satu hari kita bisa deklarasi, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan pastinya setelah di dalam perubahan, hal yang kedua adalah dia lagi ngasih tahu sama kita, nak, kamu itu sudah diciptakan segambar dan serupa seperti aku. Di dalammu ada identitas yang luar biasa. Ketika ada perubahan, ketika ada proses, ketika ada hal-hal seperti itu sebenarnya kamu sedang dimurnikan, sedang dipahat. Karena di dalam kamu itu ada gambar dan rupa Tuhan di dalammu. Supaya kamu tahu identitas kamu yang sebenarnya. Karena semua manusia diciptakan segambar dan serupa seperti Tuhan. Itu didokumentasikan di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Itu identitas manusia pada awalnya. Roma 8 ayat 27 mengatakan begini. Ayat 29 maksud saya. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dengan gambaran anaknya. Sudah ditentukan sejak semula. Bahkan Kejadian 1 ayat 26 itu ada kata supaya di situ. Diciptakan segambar dan serupa supaya engkau bisa menguasai hidup, bisa menguasai bumi, bisa menguasai kehidupan. Karena ada kata supaya, itu artinya adalah therefore, itu alat, itu kata sambung. Dengan kata lain, kalau kamu tidak lakukan bagian yang pertama, kamu tidak akan bisa lakukan bagian yang kedua. Bagian yang pertama apa? Mengerti identitas di dalam Tuhan. Mengerti posisimu di dalam Tuhan seperti apa. Baru kamu bisa menguasai hidup. Contoh sederhana. Hari ini masih banyak didengungkan bahwa Tuhan murka, Tuhan marah dan lain sebagainya. Saya sedih dengerin khotbah-khotbah bulan lalu khususnya dikatakan bahwa Tuhan murka ketika ada kebakaran di Los Angeles. Tanpa disadari khotbah-khotbah seperti begitu, ya, akhirnya membuat jemaat jadi ketakutan berpikir bahwa Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan berseberangan sama saya, penghukuman, penghakiman, penuduhan, kutuk keturunan masih ada. Yang nyata-nyatanya ketika di kayu salib Yesus katakan selesai, teleo tetelestai, itu selesai beneran.
Dan ketika itu kita mengerti, akhirnya kita merasa apa? Waduh, nanti kalau gue buat salah, Tuhan akan hukum saya. Gak ada kayak gitu-gituan. Semua ayat di perjanjian baru kalau kita baca dengan teliti satu-satu, gak ada hal seperti itu. Yang terjadi adalah kita gak ngerti posisi kita di hadapan Tuhan. Padahal waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, secara posisi kita dibenarkan. Secara posisi ya, bukan dosanya dibenarkan, manusianya dibenarkan di hadapan Dia. Diadopsi jadi anak Tuhan. Arti kata dikuduskan yang namanya positional sanctification, kita disanctify, kita dikuduskan secara posisi, itu artinya kita dipisahkan. Waktu manusia mati, dulu dikatakan mati gara-gara dia jatuh ke dalam dosa, kamu akan mati kalau kamu makan buah itu. Mati artinya dipisahkan juga dari hadirat Tuhan. Manusia tuh mati ada dua fase di awal. Dia dipisahkan dari hadirat Tuhan, habis itu manusia betul-betul roh dipisahkan dari jiwa, akhirnya tubuh dipisahkan dari rohnya, mati secara fisik. Jadi kata mati artinya dipisahkan, kata kudus artinya dipisahkan juga. Dulu manusia mengalami kematian, dipisahkan dari hadirat Tuhan masuk ke dalam dunia. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kata kekudusan adalah dipisahkan juga dari dunia kembali kepada keluarga Allah. Itu posisi kita, itu identitas kita. Apa yang orang katakan tentang kita, siapapun mengatai kita atau ngebully kita, siapapun, mungkin juga bisa orang tua kita loh, siapapun, teman kita mungkin, itu adalah opini mereka, bukan identitas kita. Identitas saya adalah segambar dan serupa. Perjanjian baru mengatakan saya orang yang lebih daripada pemenang. Ketika orang mengerti identitas sebenarnya di dalam Tuhan, hidupnya merdeka akhirnya. Orang seperti itu akhirnya sadar bahwa karena Yesus telah mati di kayu salib bagi saya taat karena saya sudah dilayakkan sama Tuhan, bukan untuk dilayakkan. Mengerti akhirnya perjalanan hidupnya. Orang seperti itu akhirnya mengerti apa? Bahwa hidup saya menguasai apa yang saya kelola. Orang yang tidak ngerti identitas, hal yang sebaliknya terjadi, hidup menguasai dia. Orang yang masih nyari 3 bungkus, 4 bungkus rokok satu hari, hidupnya dikuasai sama tembakau. Orang yang masih keranjingan minum minuman keras, bahan dasarnya buah, dikuasai hidupnya sama buah-buahan. Ironis toh. Orang yang masih terlibat sama seks, sama pornografi, hidupnya dikuasai sama orang lain. Orang yang masih terjebak di dalam penipuan, korupsi dan lain sebagainya, hidupnya dikuasai uang. Hidupnya dikuasai harta. Hidupnya dikuasai hedonisme. Bukan dia kuasai uang. Uang kalau bisa bicara sama kita, dia akan ngomong gini, lebih baik kamu jadi bosnya, jangan saya jadi bosnya. Bahaya. Akhirnya itu yang terjadi. Hidup menguasai orang. Karena gak paham identitas di dalam Tuhan. Orang yang ngerti identitas dalam Tuhan merdeka. Seorang kriminal loh, namanya Brian Nichols, pemerkosa, masuk ke dalam sebuah persidangan. Mau masuk ke dalam sebuah persidangan, dikawal sama polwan di Atlanta, Georgia, Amerika. Karena polwannya juga mungkin ceroboh, si pemerkosa ini, si kriminal ini bisa ngambil pistolnya, dipukul kepalanya sampai pingsan. Dia masuk ke ruang sidang, dibunuh hakimnya. Sama kalau nggak salah paniteranya dibunuh sama dia. Dia melarikan diri, dikejar sama polisi. Terjadilah police chase, terjadilah pengejaran di kota Atlanta, dan dia mungkin kehabisan akal, dia mau mengelabui polisi, mungkin dia mau tukar mobil di sebuah rumah. Akhirnya dia terpojok di situ, dia nggak sempat melarikan diri lagi, dia masuk ke dalam rumahnya. Dan ternyata rumah itu adalah rumah seorang ibu namanya Ashley Smith. Seorang yang cinta Tuhan, seorang yang lahir baru. Ibu Ashley Smith disandra 7 jam sama Brian Nichols. Dan dia katakan kepada pihak polisi, kalau kamu berusaha masuk, saya bunuh ibu ini. Tiba-tiba satu kali ibu ini mengeluarkan buku Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Dia berikan kepada Brian Nichols, kamu baca aja deh, daripada kamu diem-dieman di sini sama saya nodongin pistol, kamu baca aja buku ini. Dia mulai baca bab 1, bab 2, bab 3. Dia mulai sadar kenapa dia diciptakan, kenapa manusia itu segambar dan serupa seperti Tuhan. Bapak Ibu, Brian Nichols bertobat. Dia terima Yesus sebagai juru selamat di rumah itu. Dan waktu dia ditangkap sama polisi, dia bilang begini, walaupun saya akan dipenjara seumur hidup, tetapi paling tidak jiwa dan roh saya tidak bisa dipenjara. Saya sudah menjadi anak Tuhan. Betul telat memang secara manusia, tapi tidak telat di mata Tuhan. Ketika dia mengerti identitasnya, seorang kriminal seperti itu menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Orang yang mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan, merdeka dia. Dan setiap kali ada perubahan, Tuhan selalu katakan begini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan begini. Maksud semuanya itu, maksud perubahan, maksud proses,
ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Setiap kali ada perubahan, setiap kali ada musim berganti, Tuhan lagi kasih tahu sama kita, nak, aku biarkan ini terjadi ya nak. Aku biarkan badai ini terjadi ya nak. Aku ada di situ loh nak. Aku bersama-sama kamu, aku gak pernah tinggalin kamu. Supaya imanmu tambah teguh, supaya karaktermu makin tahan uji ya nak. Ganti paradigmamu. Coba lihat dari sisi yang berbeda. Satu hari saya ada di sebuah ketinggian 37-38 ribu kaki di atas permukaan air laut. Di sebuah pesawat 777, Boeing 777. Sekitar 12.000 kilometer di atas permukaan air laut. Kita sedang mengarungi Samudra Atlantis. Perjalanan saya belasan jam. Saya sengaja duduk di paling belakang, karena di Boeing 777 itu ada bangku berduaan di belakang. Saya cuma pergi sama anak saya yang pertama. Istri saya sama anak saya yang kecil udah sampai ke tujuan. Saya ini ngerti aviasi, saya ngerti dunia aviasi. Saya betul-betul suka dengan aviasi lah. Saya belajar terbangin pesawat, saya sampai ke pabriknya Boeing, saya punya 400 pesawat, mainan, jangan kaget. Saya suka lah. Dan hobi saya bukan hobi biasa, saya suka banget. Dan saya kalau masuk ke airport, saya melihat sesuatunya berbeda. Saya bisa tahu pesawat saya umurnya berapa. Semuanya ada di aplikasi, semuanya saya bisa lihat. Saya lihat sesuatu yang berbeda. Saya tahu pesawat saya akan delay atau tidak. Hanya menanyakan sesuatu yang sangat sederhana sama orang di gate. Biasa kan suka komunikasi tahu. Saya kalau ke gate nanya gini, pesawat saya dari mana? Yang paling sederhana sih gini, pesawat saya udah ada. Biasanya sih nggak delay kalau gitu, kecuali kesalahan teknis ya. Kalau belum ada pesawatnya, pesawat saya datang dari mana mbak? Disebut dari sini. Saya buka flight radar. Itu real time semuanya. Kelihatan pesawat saya di mana, nyampe jam berapa, turning point-nya jam berapa lama. Kalau Garuda, Lion Air tuh ada waktunya, karena mereka harus bersihin pesawatnya. Saya biasa samperin lagi mbaknya, mbak, pesawat saya delay 15 menit ya. Bapak kok tahu sih pak? Iyalah, dalam hati saya kan lihat pakai mata rohani. Mau tahu pesawat umurnya berapa? Gampang, masuk ke Garbarata, lihat bagian belakang, itu ada nomor polisinya. Pesawat ada nomor polisi, sama seperti mobil kita. Jakarta apa depannya? B ya. Bogor F. Bandung D. Surabaya, selamat Bapak Ibu sudah lulus S-Samsat ya. Pesawat juga ada. Bapak Ibu lihat ke bagian belakang, di ekornya tulisannya PK sekian-sekian, ya kan? PK itu bukan persembahan kasih. Itu Papa Kilo, itu artinya pesawat itu terregistrasi di Indonesia. Jadi kalau ada tulisan PK di belakang itu pesawat Indonesia. Kalau ada N, bukan dari Malang, dari Amerika artinya. Ada nomor polisinya. Nah, masukin itu ke airfleets.net. Masukin tuh nomor PK-nya, masukin lagi nunggu kan ngantri di Garbarata. Masukin airfleets.net, masukin, keluar datanya, keret. Ya ampun, pesawat gue 20 tahun umurnya. Makin tahu detail makin agak-agak serem sih akhirnya. Saya tahu semuanya tuh, kayak gitu-gituan. Jadi waktu kita terbang, saya juga tahu bahwa pesawat di zaman modern tidak ada satupun yang jatuh gara-gara turbulensi, nggak ada. Cuman ini turbulensinya berat banget sampai goyangnya gubrak sampai begitu. Pesawat 777 kalau udah goyang seperti begitu, itu berarti turbulensinya parah banget. Dan itu mencekam sih memang. Anak saya tuh megangin tangan saya aja, Dad, what's going on? Saya kan mau jaim depan anak. It's okay sayang, it's okay. Dalam hati juga gini, deg-degan juga, ini kan di atas bukan di bawah. Lagi tengah-tengah mencekam, semua orang lagi dalam kelihatan bahasa tubuhnya ketakutan. Di tengah-tengah ada yang duduk, bapak-bapak. Dia duduknya begini juga. Di samping kanan kirinya ada anaknya dia. Umurnya mungkin 3, 4, 5 tahun, cewek dua-duanya. Kan pesawatnya goyang-goyang gini. Itu anak-anaknya megangin tangan bapaknya sambil begini dua-duanya, sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa. Kayak ayunan. Saya waktu lihat mereka, saya sama anak saya sampai ketawa. Lucu juga ya kak. Iya, ternyata ketakutan kan hanya di dalam pikiran kita ya. Bagi kita takut, bagi mereka ayunan. Terus kan turbulensi ada masa di mana dia akan berhenti toh. Berhenti semuanya, terus fasten seat belt sign-nya off, teng. Berarti kan udah aman kan? Kelihatan tuh bahasa tubuhnya semuanya tenang. Tahu nggak tuh dua anak ngapain? Dia nanya sama bapaknya, kok udahan sih Dad? Gitu. Ya udahlah, ngeri juga kalau terus-terusan kan. Mereka demen. Jadi akhirnya saya bilang gini, iya ya Tuhan, kalau ada badai, kan yang penting kan Tuhan nggak pernah ninggalin aku. Kita pegangan aja sama Tuhan. Kalau memang terombang-ambing sama gelombang, tenang aja, pasti sampai ke ujung dengan selamat. Amin. Karena itu Tuhan kita, makanya apa? Supaya kamu tahan uji, supaya kamu iman kamu tambah kokoh. Makanya aku biarkan badai. Yang keempat, Kisah Rasul pasalnya yang ke-27 ayat 38 mengatakan begini. Setiap kali ada perubahan, Tuhan lagi ngasih tahu sama kita dan ngajarin sama kita ada sebuah prioritas
yang mungkin kita udah tinggalin dan kita nggak lakukan. Atau prioritas kita salah. Jadi makanya ada perubahan. Saya waktu pegangin selang kemo ya, saya banyak banget dapat suara Roh Kudus, saya tulisin satu-satu. Tuhan bilang ini, Bill, yang ini, habis selesai dari rumah sakit, udah ya, jangan dilakuin lagi. Oke. Yang ini, kenapa kamu nggak lakuin lagi? Oh iya lupa, ya udah lakuin lagi. Oke, tulis satu-satu. Ini nggak penting, ini penting gitu loh. Kalau angkanya 8 tujuan hidupnya, 6 tambah 2, 4 kali 2 kan 8. Kita udah terbiasa multiplikasi sama penambahan di dalam khotbah-khotbah. Betul, Tuhan akan tambah-tambahin. Tapi apakah kita pernah berpikir 10 kurang 2 juga 8? Saya merasa kehilangan kesempatan, saya merasa kehilangan waktu di rumah sakit. Tetapi justru itu waktu istirahat saya bersama dengan Tuhan. Waktu di mana akhirnya Tuhan banyak bicara di situ. Untuk bawa kepada tujuannya Tuhan. Yang tadinya saya bilang itu prioritas, ternyata salah. Makanya waktu Paulus pergi ke Roma, naik kapal barang yang isinya gandum, prioritas daripada kapal itu ya gandumnya lah. Harus dibawa sampai ke tujuan, di unloading, dan mereka terima uang. Jadi apa prioritasnya? Gandum. Ketika ada badai, prioritasnya shifted, berganti. Makanya Kisah Rasul 27 ayat 38 mengatakan, setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Gandumnya udah gak jadi prioritas, nyawa mereka prioritas. Makanya di dalam badai kehidupan, Tuhan lagi ngajarin kok prioritas kita. Seringkali ada prioritas yang kita tinggalin. Dan kita berpikir bahwa saya udah lakukan yang terbaik dan lain sebagainya. Tuhan bilang enggak, jangan bukan yang ini aja. Berubah tiba-tiba. Dan bahkan sebuah perubahan bisa terjadi yang sangat cepat dan kita diminta sama Tuhan untuk mengambil keputusan. Selalu kalau ada sebuah tekanan ketika kita harus mengambil keputusan yang tepat, selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya keputusan saya dipimpin Roh Kudus, bukan daging saya. Banyak orang mengejar kehormatan. Mereka mencari jalannya sendiri. Akhirnya mereka tidak dihormati. Berapa tahun yang lalu ada orang berkelahi di pintu tol. Rebut-rebutan masuk pintu tol. Turun dari mobil berkelahi, satu mati. Perubahan terjadi dalam waktu yang cepat. Dia mengambil keputusan berdasarkan emosi. Dia mengejar kehormatan, merasa tidak dihormati. Akhirnya apa? Masuk penjara. Makanya Alkitab bilang apa? Kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Selalu minta pimpinan Tuhan, jangan gegabah dalam hidup ini. Perubahan bisa terjadi cepat loh. Temannya teman saya punya mobil hitam metalik baru dibeli. Latahlah setiap hari cuci mobilnya. Satu hari dia pulang kehujanan, dia dia kecapean, dia tidur. Mungkin sorenya kali mau dicuci ya. Anaknya yang masih kecil punya rasa inisiatif pengen mencuci mobil bapaknya. Jadi dia mulai ambil ember, dia isi air sabun, kemudian dia mau gosok mobilnya nih. Cuman lap gosokannya tuh dia cari-cari nggak ketemu. Mungkin ada di dalam mobil kali. Akhirnya dia mungkin berpikir begini, si mama kalau misalnya di dapur gosok dandang pakai serabut kawat bersih kan? Jadi dia ambil tuh serabut kawat, dia celupin ke air sabun, dia gosok tuh mobil hitam metalik, ngik. Dia siram sama air habis selesai. Dia teriak dong, karena apa? Karena dari depan sampai belakang baret semua. Dia menjerit dan papanya bangun, papanya menjerit bareng-bareng. Papanya hampir pukul dia. Tiba-tiba ada suara dalam hatinya, kalau kamu pukul dia, kamu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan hatinya. Jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Dia lakukan semuanya untuk kamu loh. Caranya salah aja. Papanya berlutut, papanya peluk anaknya, papanya nangis. Anaknya juga nangis. Anaknya nangis karena menyesal, papanya nangis karena mobilnya baret. Tapi paling tidak dia ngerti lah. Di saat yang sangat genting itu dia ngerti. Anaknya adalah prioritas, bukan mobilnya. Perubahan bisa terjadi kapan aja. Tuhan lagi ngajarin kita kok prioritas. Pada akhirnya saya akan berikan sebuah dua perikop ini sebagai penutup. Buka sama-sama saya Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat 41 saya bacakan ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus ngajak murid-muridnya bertolak ke seberang ya. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, yang ngomong bertolak ke seberang siapa? Yesus kan? Artinya adalah mereka pasti sampai ke seberang dengan selamat, karena yang keluar dari mulutnya firman. Kalau saya ngomong, Bapak Ibu, yuk saya antar ke seberang, saya nggak bisa kasih jaminan. Kalau Yesus yang ngomong, dia ngomong dengan jaminan. Sekarang pertanyaan saya, apakah dia tahu akan ada badai? Jelas dia tahu. Apakah dia tahu dia akan tidur di buritan di kapal? Jelas dia tahu. Karena dia capek secara manusia. Makanya dia berfirman, marilah kita bertolak ke seberang.
Mereka meninggalkan orang banyak, bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Harusnya jangan dibangunin. Yesus ada di dalam perahu hidupmu. Udah pasti sampai ke seberang dengan selamat lah. Dibangunin sama mereka dengan teriakan begini. Mereka bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka minta sama Yesus untuk memberhentikan badainya. Mereka yang minta loh. Istilahnya, kami nggak mau diproses, kami mau keluar dari prosesnya. Dengan belas kasihan Yesus bangun, dia menghardik angin itu, diam tenanglah, angin reda, anginnya reda, danau menjadi teduh sekali. Kalau saya bisa tambahkan, hasil permintaan murid-muridnya. Perhatikan kalimat ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Makasih ya udah bangunin saya, hampir kita mati bareng." Begitu nggak ayatnya? Dia bilang apa? "Mengapa kamu begitu takut?" Dan kalimat yang kedua nempeleng banget. "Kenapa kamu nggak percaya? Kan saya udah ngomong di awal. Marilah kita bertolak ke seberang," yang artinya apa? Kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Walaupun ada badai. Yang terjadi adalah ketika badai di stop, ketika badai tidak sampai kepada penyelesaiannya, yang terjadi adalah di ayat terakhir. Mereka menjadi sangat takut, udah takut makin takut, dan mereka katakan begini, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mereka tetap nggak paham isi hati Tuhan. Karena badainya diminta di stop di tengah-tengah. Oke, yang terakhir sekarang coba lihat. Matius pasal yang ke-14. Hal yang sama terjadi. Badai juga. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Matius 14 ayat 22. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahului ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. "Dahului saya aja, kamu pergi ke sana." Orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa, seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini dari dia suruh sampai dia jalan. Kalau kita lihat kronologisnya dalam bahasa asli itu 6 jam totalnya. 6 jam berarti mereka ada di dalam badai. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus bilang begini, "Tenang, aku ini, jangan takut." Oke? Lalu Petrus bilang begini, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus bilang apa? "Datang." Petrus turun dari perahu. Petrus berjalan di atas air. Mujizat terjadi di atas air. Mujizat terjadi selagi ada badai. Badainya gak minta di stop loh sama murid-muridnya. Mujizat terjadi. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin ayat 30, takutlah Petrus mulai tenggelam berteriak, "Tuhan, tolong aku." Masih badai ternyata kan? Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Perhatikan ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Yang memberhentikan badai di kisah ini adalah Yesus, bukan permintaan murid-muridnya. Yang memberhentikan badainya Yesus sesuai sama waktunya dia. Perhatikan ayat terakhir. Ayat 33. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Orang yang membiarkan badainya diselesaikan sama Tuhan, sadar bahwa selama badai Tuhan gak pernah tinggalin saya. Orang seperti itu adalah orang yang menghargai penyertaan Tuhan, bukan kejar jawaban doa. Orang seperti itu adalah orang yang belajar intim sama Tuhan, diubahkan sama Tuhan, bertumbuh secara rohani. Di ujung daripada badai dia akan katakan, "Engkau adalah anak Allah. Aku mengenal engkau dengan lebih baik lagi ya Tuhan." Orang yang minta diberhentikan badainya adalah orang yang akhirnya makin takut dalam hidupnya dan terus bertanya-tanya, "Siapakah Tuhan buat hidup saya?" Badai kalau ada, biarlah Tuhan yang berdaulat, bukan kita yang berdaulat. Biarkan dia yang berdaulat, karena kita sadar harusnya bahwa penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Makanya kalau yang naik perahu jemaat HOB, pasti ayatnya beda, karena Bapak Ibu gak akan bangunkan Yesus. Amin. Di pertamanya masih sama. Yesus bertolak ke seberang bersama jemaat HOB yang jam 1 siang khususnya. Ombak menyembur masuk, ayat masih sama. Kalimat berikutnya mulai beda. Jemaat HOB kemudian bergandengan tangan dan mereka berteriak, "Jangan bangunkan Yesus." Beda kan ayatnya? Karena muka-muka orang dewasa di sini. Ada satu jemaat yang berteriak, "Gila aja loh, bangunin tahu, ntar kita mati." Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia jemaat napas.
Jemaat yang datang cuma Natal sama Paskah. Mereka terus berlayar. Dan akhirnya ketika mereka sampai di ujung dengan selamat, walaupun ombak menyembur masuk, di situ Yesus baru bangun dan dia katakan, wahai jemaat HOB, besar imanmu, dahsyat engkau. Itu Tuhan. Di situ kita akan katakan, aku kenal dia dengan lebih baik lagi. Biarlah hidupmu diubahkan Tuhan, bertumbuh, dan penyertaan Tuhan gak pernah gagal atas hidupmu. Karena setiap kali musim berubah, janji firman Tuhan, daunmu gak akan layu. Berarti kemuliaan Tuhan, semangat dari Tuhan gak pernah layu atas hidupmu. Dan di ujung daripada itu semuanya kita bisa katakan, sekarang aku tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat siang hari ini. Aku mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, karya Tuhan yang besar bagi hidup kami. Hari ini kami sadar bahwa apapun yang kami sedang lewati, apapun perubahan yang sedang kami lewati, kami sadar Tuhan bahwa penyertaan Tuhan gak pernah gagal buat kami. Penyertaan Tuhan selalu on time. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami pasti dipenuhi dengan kesaksian, karena kami ngalami Yesus. Walaupun ada badai Tuhan hari ini, kami tahu badai pasti berlalu dengan waktunya Tuhan. Selama ada badai, kami akan melewatinya bersama Yesus. Di tengah-tengah badai tersebut bahkan mujizat terjadi. Di tengah-tengah badai tersebut kami diubahkan Tuhan. Dan jawaban Tuhan tersedia dan tepat waktu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus berkarya atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.